Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kembali lagi dengan saya, Ibu Anissa Albi, yang akan menyampaikan pelajaran pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, untuk menumbuhkan rasa cinta kita kepada tanah air, mari sama-sama kita menundukkan kepala dan kita berdoa untuk bangsa dan negara kita. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, anugerahkanlah kepada bangsa kami senantiasa kedamaian, kesejahteraan, kemakmuran, dan juga kerukunan. Jadikanlah bangsa kami menjadi bangsa yang Engkau ridhoi. Ya Allah, berikanlah petunjuk kepada para pemimpin bangsa kami agar senantiasa menjadi pemimpin yang mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang berpihak pada rakyat, juga pemimpin yang menegakkan ajaran agamamu, serta menjadi pemimpin yang mampu membawa bangsa ini menjadi bangsa yang Engkau ridhoi. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita yang kemarin, yaitu tentang perumusan dasar negara kita, yaitu Pancasila. Minggu yang lalu Ibu sudah jelaskan bahwa Pancasila berawal dari sebuah sidang Panitia 9, di mana sidang tersebut dilaksanakan untuk membentuk sebuah dasar negara yang menjadi pedoman bagi bangsa kita untuk menyelenggarakan pemerintahan negara. Panitia 9 ini kemarin kalian sudah mulai menghafalnya. Ada 9 nama yang berjasa bagi bangsa kita, di mana 9 nama inilah yang kemudian berhasil merumuskan bahwa dasar negara Indonesia Pancasila terdiri dari 5 dasar. Panitia 9 seperti yang kemarin Ibu sudah jelaskan, bahwa kita sudah sama-sama menghafalnya, kita sebut sebagai Siam Kuagabi, di mana ada di dalamnya Insinyur Soekarno sebagai ketuanya, kemudian Muhammad Hatta, Ahmad Subarjo, Muhammad Yamin, Kiai Haji Wahid Hasyim, Kiai Haji Abdul Kahar Muzakir, Abi Kusno Cokro Sujoso, Agus Salim, dan Mr. A.A. Maramis. Panitia 9 ini pada tanggal 22 Juni mereka berhasil merumuskan Piagam Jakarta, di mana Piagam Jakarta inilah yang kemudian nanti memuat tentang dasar negara kita. Piagam Jakarta yang sudah kita pelajari juga di minggu yang lalu, bunyinya hampir sama dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, di mana memang cikal bakal dari pembukaan UUD 1945 ini adalah Piagam Jakarta. Namun ada satu hal yang menjadi titik pokok, mengapa tidak Piagam Jakarta saja yang disahkan menjadi pembukaan UUD 45? Karena di dalamnya ada satu sila yang berbeda, yaitu sila pertama, dengan bunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Sila ini mendapat sorotan dari beberapa pihak sebelum akhirnya sila ini kemudian dirubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Nah, kita runut dulu peristiwanya. Yang pertama, Piagam Jakarta tanggal 22 Juni ini sudah dirembukan dan menjadi sebuah kesepakatan yang akan nanti disahkan dalam sidang PPKI. Nah, sidang PPKI ini kemudian menetapkan Pancasila sebagai dasar negara. Namun sebelum sidang PPKI dibuat atau disidangkan, ada seorang utusan dari Indonesia Timur, yaitu J. Latuhar Hari, di mana J. Latuhar Hari ini kemudian membawa surat yang kemudian disampaikan kepada Muhammad Hatta. Di dalam surat tersebut dia menyampaikan bahwa ada protes dari rakyat Indonesia bagian timur. Bagian timur itu berarti di sebelah Kalimantan, Sulawesi, dan Irian Jaya. Mereka keberatan dengan salah satu bunyi dari Piagam Jakarta, yaitu ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Nah, mereka merasa ketika ada nama Islam di situ, mereka
yang sebagian besar beragama Kristen menganggap bahwa mereka tidak bisa menjalankan sila tersebut. Dan mereka menyatakan dalam surat tersebut, jika tidak dirubah rumusannya, maka mereka akan memisahkan diri dari Indonesia. Kemudian Muhammad Hatta mengajak 4 orang lainnya untuk mendiskusikan masalah ini. 4 orang yang diajak tersebut adalah Ki Bagus Hadikusumo, Kiai Haji Wahid Hashim, Mr. Kasman Singodimedjo, dan Mr. Teguh Muhammad Hasan. Nah, 4 orang ini ditunjuk oleh Muhammad Hatta untuk merembukkan surat yang dibawa oleh J. Latuhar hari ini mengenai bunyi sila yang tadi disampaikan. Lalu mereka rapat dan hasilnya untuk menjaga Indonesia tetap bersatu, untuk menjaga keutuhan bangsa yang sebentar lagi akan merdeka, maka saat itu dengan kerelaan mereka, dengan kebesaran hati mereka, akhirnya mereka memutuskan bahwa bunyi sila pertama dalam Piagam Jakarta diganti menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Setelah rapat tersebut berakhir, maka digelarlah sidang PPKI dengan 21 anggota saat itu dipimpin oleh Insinyur Soekarno, dan mereka bersidang 1 hari setelah Indonesia merdeka, yaitu tanggal 18 Agustus 1945. Nah, hasil sidang PPKI ini ada 3. Yang pertama, mereka mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 di mana di dalamnya ada Pancasila. Kemudian mereka juga bersepakat mengangkat Insinyur Soekarno sebagai presiden dan Muhammad Hatta sebagai wakil presiden. Dan untuk membantu kerja dari presiden dan wakil presiden, sementara dibentuk Komite Nasional Indonesia Pusat atau yang disebut dengan KNIP sampai terbentuknya DPR dan MPR. Lalu setelah sidang PPKI tanggal 18 Agustus ini, maka dinyatakanlah bahwa Pancasila merupakan dasar negara kita, dasar yang menjadi pedoman negara ini dibangun. Ada 5 dasar negara kita yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945, yaitu yang pertama ketuhanan yang Maha Esa, yang kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, yang ketiga persatuan Indonesia, yang keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan yang kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lalu untuk menambah keabsahan formal dari dasar negara kita, maka penetapan Pancasila sebagai dasar negara dikukuhkan dalam ketetapan MPR RI nomor 2/MPR/1978. Lalu kemudian ketetapan ini diperbaharui dengan ketetapan MPR nomor 18/MPR/1998. Dengan begitu, maka juga sejak tanggal 18 Agustus itulah maka diresmikan bahwa Pancasila adalah dasar negara kita, dasar dalam seluruh kegiatan pemerintahan, juga dasar bagi rakyat Indonesia untuk senantiasa membangun Indonesia. Itu saja materi kita hari ini. Kita sampai jumpa di materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.